Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Siti Sawada dengan NIM 210210 Prodi Manajemen Era 6 Universitas Primagraha. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi tentang teori ekonomi yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dalam mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM CMTP. Oke, baik, langsung saja, yaitu materi yang pertama tentang definisi ilmu teori ekonomi. Ilmu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu ya'lamu, yang berarti mengerti atau memahami. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, yang artinya rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi, bisa didefinisikan bahwa ilmu ekonomi pengetahuan tentang sebuah aturan yang telah tersusun secara sistematik atau universal. Selanjutnya yaitu ada pengertian ilmu ekonomi menurut Abdullah 1992. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis seperti ilmu ekonomi, sosiologi, geografi, dan lain-lain. Sedangkan menurut Miss Holson 2002, ilmu ekonomi adalah tetangga lokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya pada berbagai alternatif dalam penggunaannya. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, pengertian ekonomi mikro secara umum. Teori ekonomi mikro sesuai dengan namanya mikro dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil berdasarkan pada corak dan ruang lingkup analisanya. Teori ekonomi mikro diartikan sebagai bagian dan ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagi-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu sifat teori ekonomi. Sifat teori ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, variabel. Variabel adalah suatu faktor atau besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan dan merupakan unsur yang penting dalam setiap teori. Sifat variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel endogen, variabel eksogen. Selanjutnya yaitu asumsi. Asumsi adalah salah satu syarat penting dalam membuat teori dalam ilmu sosial karena tanpa asumsi sangat sulit untuk menjelaskan sifat-sifat perhubungan di antara berbagai variabel. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis yaitu suatu pernyataan yang menggambarkan pada umumnya. Dengan demikian, tidak 100% akan terdapat bersifat hubungan di antara variabel yang berbeda dengan hipotesis yang dibuat. Sifat hubungan ini terbagi menjadi dua, hubungan langsung dan hubungan terbalik. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Secara umum, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua kajian utama, yakni ekonomi mikro dan maupun makro. Keduanya sering digunakan untuk mengkaji serta mempelajari perilaku ekonomi individu dan masyarakat. Salah satu perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah ruang lingkupnya. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, masalah pokok teori ekonomi. Permasalahan dalam ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengangguran. Pengangguran dapat diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh lesunya ekonomi, kurangnya potensi diri, kurangnya keahlian kerja, menurunnya pajak penghasilan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana naiknya pendapatan dari munculnya kenaikan produksi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ada sistem perekonomian terbagi menjadi empat. Yang pertama, perekonomian terencana. Yang kedua, sistem ekonomi tradisional. Yang ketiga, perekonomian pasar. Yang keempat, perekonomian pasar campuran. Selanjutnya materi keenam yaitu munculnya teori ekonomi makro. Ilmu ekonomi adalah seni yang tertua di dunia.
Hal ini disebabkan karena manusia sejak awal mula tercipta sudah menghadapi masalah-masalah ekonomi, yakni masalah sandang, pangan, dan papan. Meskipun saat itu istilah ekonomi belum bisa disebut ilmu karena belum ada kaidah-kaidah sistematis yang menjelaskan dan mengaturnya. Ekonomi sendiri, yaitu oikos dan nomos, adalah berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti harfiah, yakni aturan rumah tangga. Awal perkembangan ekonomi dinilai sejak kemunculan buku yang diterbitkan oleh Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation 1776. Pemikiran berbeda dan baru dirintis dalam buku ini tentang membebaskan ilmu ekonomi dari ikatan teori moral dan teologis dan melakukan analisis ilmu ekonomi secara ilmiah. Selanjutnya yaitu membahas tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk yang Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Definisi tersebut lebih menekan pada aspek fungsional atau objektif, sedangkan bila dilihat dari perspektif interpretatif atau subjektif, komunikasi organisasi dipandang sebagai proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang kerja tim dalam organisasi. Menurut Bakhtiar 2004, kerjasama merupakan sinergitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu tentang komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik secara variabel terkait, variabel bebas maupun mediator. Hal ini dikarenakan organisasi membutuhkan karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi agar organisasi dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu materi yang keempat tentang pengendalian. Menurut Harold Kohn, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksana kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Selanjutnya materi yang kelima yaitu evaluasi. Menurut Edwin Wan dan Gerald W. Brown 1997, evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut definisi tersebut, istilah evaluasi menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Selanjutnya yaitu materi terakhir ataupun materi yang keenam yaitu tentang teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Misalnya, media cetak sekarang mulai beralih ke media online. Dengan perangkat komputer maupun gadget, kita dapat menikmati informasi. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat.